Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nisa Nur Latifah. Di video aku kali ini aku akan share ke kalian tentang 3 tes potensi diri. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita langsung saja ke tes yang pertama. Tes yang pertama yaitu tes potensi 8 kecerdasan. Tes potensi 8 kecerdasan ini disebut juga dengan tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori kecerdasan majemuk ini dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal dari Harvard University Amerika yang bernama Profesor Howard Gardner. Profesor Howard Gardner ini telah melakukan penelitian mendalam dan membuat kesimpulan bahwa manusia setidaknya memiliki 8 macam kecerdasan. Penelitian ini kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind pada tahun 1983. 8 macam kecerdasan itu yaitu sebagai berikut. Pertama, kecerdasan verbal atau linguistik, yaitu keterampilan dalam menggunakan kata-kata secara efektif dan baik. Kedua, kecerdasan matematis logis, yaitu keterampilan dalam mengolah angka. 3. Kecerdasan visual spasialis, yaitu kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan apa yang ada di dalam kepala baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan seluruh tubuh untuk menyampaikan ide dan perasaan. 5. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengamati, menikmati, mengarang, serta mengekspresikan bentuk musik. 6. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk mengetahui akal diri sendiri. Yang terakhir adalah kecerdasan natural, yaitu kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar atau bisa dikatakan sebagai kepekaan terhadap gejala alam. Lanjut ke tes yang kedua, yaitu kita akan mengulas tentang otak kanan dan otak kiri. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting pada tubuh manusia. Otak merupakan organ yang kompleks dan bekerja dengan sangat keras. Otak terdiri dari 100 miliar neuron atau sel saraf dengan berat tidak lebih dari 1,5 kg atau sekitar 1,3 kg saja. Menurut mitos yang memahami bahwa ada perbedaan antara otak kanan dan otak kiri, di mana setiap orang memiliki satu sisi otak yang lebih dominan dan menentukan kepribadian, pikiran, serta perilakunya. Teori ini pertama kali diungkap oleh Roger Sperry pada tahun 1960-an, di mana ia melakukan penelitian selama 10 tahun mengenai otak manusia yang terdiri dari 2 bagian dengan fungsi yang berbeda. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras, sedangkan otak kanan lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Aktivitas otak seseorang bervariatif tergantung pada apa yang mereka lakukan. Menurut penelitian Roger, otak kiri juga terhubung dengan logika, pengurutan, fakta, matematika, berpikir dengan kata-kata, serta berpikir secara linier. Sedangkan pada penelitian otak kanan terhubung dengan imajinasi, intuisi, irama, seni, visualisasi perasaan, serta pemikiran holistik. Dan yang terakhir adalah tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini memungkinkan kita untuk menemukan cara belajar yang cocok dan lebih efektif untuk diri kita. Terdapat 3 metode gaya belajar, yaitu 1. Visual, yaitu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan apa yang kita lihat. Berikut adalah ciri-cirinya. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat ada di dalam kelas. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapih dan teratur, mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan, teliti terhadap hal-hal detail, pengeja yang baik, serta lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Selanjutnya yang kedua adalah gaya belajar auditori, di mana seseorang akan lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Berikut ciri-cirinya. Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan, menggerakkan bibir, dan mengucapkan tulisan ketika membaca buku. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara.
bagus dalam berbicara dan bercerita, dan lain-lain. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yaitu metode gaya belajar dengan berbagai gerakan fisik. Berikut adalah ciri-cirinya. Menyukai permainan dan olahraga, belajar melalui praktek, banyak menggunakan isyarat tubuh, selalu berorientasi fisik dan banyak gerak, dan lain-lain. Sekian ulasan dari saya mengenai 3 tes potensi diri dan gaya belajar. Semoga setelah mendengar ulasan dari saya, kita bisa sama-sama mengerti dan mengetahui potensi yang ada dalam diri kita dan bisa kita gali, dan juga gaya belajar manakah yang cocok untuk diri kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.